Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali menyapa kalian untuk melanjutkan komitmen saya membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini saya akan kembali melanjutkan tentang ketika baginda Rasulullah sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu menyampaikan al-haq secara terang-terangan dan menentang tindakan orang musyrik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah SAW langsung bangkit dan menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala yang hakikatnya tidak memiliki nilai. Beliau menggambarkan ketidakberdayaan berhala-berhala itu dalam beragam perumpamaan, bahwasanya apa saja yang menyembahnya, siapa saja yang menyembahnya, serta menjadikannya perantara antara dirinya dengan Allah, sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Mekah pun berkobar dengan api kemarahan, bergoncang oleh keanehan dan pengingkaran ketika mendengar suara yang terang-terangan menyatakan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Seakan-akan kilatan petir yang membelah awan, bergemuruh, berkilau, dan menggoncang suasana yang tadinya terang. Kaum Quraisy serta-merta bangkit bersiap menghadang revolusi yang muncul secara tiba-tiba ini. Mereka mengkhawatirkan hal tersebut bakal menyerang tradisi dan kebiasaan yang diwariskan atas mereka. Mereka bangkit sebab mereka paham bahwa sesungguhnya keimanan itu berarti menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Bahwa keimanan kepada risalah Muhammad SAW dan hari akhir merupakan ketundukan sempurna dan penyerahan diri secara mutlak tanpa tersisa bagi mereka pilihan terlebih lagi terhadap orang lain. Yang demikian itu maknanya adalah penghapusan kepemimpinan dan keagungan mereka di hadapan bangsa Arab atas nama agama, juga penghalangan bagi mereka untuk mengutamakan keridhaan mereka terhadap keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula menghalangi mereka bertindak zalim seperti sebelumnya, yang biasa mereka lakukan terhadap rakyat jelata, maupun berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan pagi dan petang. Mereka memahami makna tersebut, karenanya jiwa mereka enggan menerima keadaan hina yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Surat Al-Qiyamah ayat 5. Mereka sangat menyadari semua itu, tetapi apa yang bisa mereka perbuat di hadapan orang yang jujur dan terpercaya ini, gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan kemuliaan akhlak selama kurun yang panjang sejarah nenek moyang dan kaum. Mereka tidak pernah menjumpai sosok yang bisa mengunggulinya dan atau sekedar menyamainya. Apa yang bisa mereka lakukan?
Mereka kebingungan dan memang layak mereka berada dalam kebingungan seperti itu. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali menemui Abu Thalib, paman beliau. Mereka pun memintanya agar mau menghentikan segala apa yang dilakukan oleh anak saudaranya itu. Dalam rangka menguatkan permintaan tersebut, mereka menyelubungi permintaannya dengan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata, sesungguhnya dakwah ini mengajak meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan tuduhan terhadap ketiadaan manfaat serta kekuatan yang dimiliki oleh berhala mereka merupakan cemoohan yang buruk dan penghinaan yang sangat keras, sekaligus pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka yang menganut agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka segera melaksanakannya. Nah, kemudian berikutnya utusan Quraisy kepada Abu Thalib. Ibnu Ishaq menuturkan beberapa pemuka Quraisy pergi menemui Abu Thalib. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu itu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodoh-bodohkan harapan kami, menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan urusannya antara dia dengan kami. Toh engkau juga seperti kami menentang ajarannya, maka kita bersama-sama mencegahnya. Abu Thalib lalu berkata kepada mereka dengan kata-kata yang lembut dan menolak mereka secara halus. Mereka pun terpaksa pulang dengan tangan hampa. Sementara Rasul SAW tetap berdakwah secara terang-terangan, menampakkan agama Allah dan mengajak kepadanya. Berikutnya, membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang berhaji dari mendengarkan dakwah. Selama masa-masa itu, orang-orang Quraisy juga sedang memikirkan suatu perkara yang lain, yaitu dakwah terang-terangan tersebut terus berjalan padahal musim haji semakin dekat yang tinggal beberapa bulan. Kaum Quraisy menyadari bahwa rombongan orang-orang Arab akan mendatangi mereka. Maka mau tidak mau mereka harus mempunyai pernyataan yang bisa mereka sampaikan tentang urusan Muhammad SAW sehingga dakwah Nabi tidak bisa mempengaruhi jiwa orang-orang Arab. Kemudian berkumpullah mereka di rumah Al-Walid bin Mughirah untuk membicarakan masalah tersebut. Al-Walid berkata, marilah kita menyatukan pendapat yang tidak ada lagi perselisihan, sehingga kita tidak saling mendustakan satu sama lain, dan ucapan kalian tidak bertentangan satu sama lain. Mereka berkata, katakanlah kepada kami apa pendapatmu? Justru kalian yang harus mengubahkan pendapat kalian terlebih dahulu, dan aku mendengarkan, jawab Al-Walid. Mereka lalu berkata, kita katakan saja dia seorang dukun. Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita telah menyaksikan bagaimana praktik para dukun. Dia tidaklah mengumamkan komat kamit ataupun mantra-mantra para dukun. Mereka berkata lagi, kita katakan saja dia orang gila. Dia menjawab, tidak. Demi Allah, dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui hakikat orang gila. Yang dikatakannya bukan karena tertekan, kerasukan, ataupun berbisik-bisik layaknya orang gila. Mereka berkata lagi, kalau begitu kita katakan saja dia seorang penyair. Dia menjawab, dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair, rojas, qorid, makebut, dan mabsud. Sedangkan yang dia katakan bukanlah syair. Mereka berkata lagi, kalau begitu kita katakan saja dia seorang tukang sihir. Dia menjawab, dia bukanlah seorang tukang sihir. Kita telah menyaksikan tukang sihir dan macam-macam sihir mereka. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah jenis nafis ataupun ukot atau buhul-buhul mereka. Mereka kemudian berkata, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Al-Walid menjawab, demi Allah, sungguh perkataannya adalah manis, amatlah manis, akarnya sangat kokoh, cabang-cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sesuatu tentangnya, sesuatu pun melainkan dikenali kebatilannya. Sesungguhnya yang perkataan paling dekat dengan kita, katakan dia sebagai tukang sihir. Dengan perkataannya dia menyihir orang lain sehingga memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, dari saudaranya, dari istrinya, dari keluarganya, hingga berpecah belahlah mereka jadinya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid sebutan yang mereka ajukan kepadanya, maka mereka berkata, kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tiada celah di dalamnya.
Beri aku waktu untuk berpikir sejenak tentang hal ini, kata Al-Walid. Al-Walid kemudian berpikir keras hingga keluarlah pendapatnya sebagaimana telah disinggung di atas. Mengenai Al-Walid ini, Allah menurunkan 16 ayat yang terdapat di dalam surat Al-Muddatsir ayat 11 sampai ayat 26. Di antaranya disebutkan bagaimana dia mencurahkan pikirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nadar summa abasa wa bashar summa adbara wastakbar faqala in hada illa sihrun yu'sar in hada illa qaulul bashar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Surat Al-Muddatsir ayat 18-25. Setelah semua yang hadir menyepakati ketetapan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Mereka kemudian duduk-duduk di sepanjang jalan yang dilalui oleh banyak orang di musim haji. Tidak ada seorang pun yang lewat kecuali diperingatkan agar berhati-hati terhadap beliau dan menjelaskan urusan tersebut terhadap mereka. Abu Lahab adalah orang yang mempelopori pelaksanaannya. Ketika musim haji benar-benar tiba, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri orang-orang di rumah-rumah penginapan mereka di pasar Uqad, Madinah dan Dzil Majas. Beliau mengajak mereka kepada agama Allah. Sementara itu Abu Lahab senantiasa mengikuti beliau di belakangnya sambil berkata, jangan kalian ikuti dia hanyalah seorang yang murtad dari agamanya, lagi pendusta. Hal ini menjadikan orang-orang Arab di musim haji tersebut mendengar tentang urusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menjadi buah bibir di seluruh penjuru Arab. Nah teman-teman, sementara sampai di situ dulu ya, perjalanan dakwah Rasulullah yang sudah mulai dihalang-halangi ya, sampai ada rapat-rapat ya, rapatnya seru juga nih, menetapkan apa yang mesti kita kerjakan untuk mencegah dakwah Rasulullah ini ya, sampai akhirnya Allah pun berfirman ya untuk menjelaskan tentang rapat-rapat itu. Keren sekali dalam surat Al-Muddatsir ayat 18-25. Baik teman-teman, besok akan saya lanjutkan tentang bagaimana kaum kafir Quraisy ya menggunakan beragam cara untuk menghadang dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat dengan mendengarkan kisah baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau sehingga ketika nanti di Yaumil Qiyamah beliau menolong kita, mengenali kita, dan mengakui kita sebagai umatnya sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di Yaumil Qiyamah. Terima kasih, kebenaran datang dari Allah dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.